Kementerian Perdagangan memastikan Indonesia dapat memenangkan gugatan diskriminasi sawit atas kebijakan Renewable Energy Directive atau RED II dan Delegation Regulation atau DS 593 yang dikeluarkan Uni Eropa. Pihak Kemenak mengaku sempat kebingungan dengan salah satu negara Uni Eropa lantaran menuding Indonesia sebagai yang tidak pro terhadap lingkungan dan konservasi kawasan hutan dalam sidang di Badan Perdagangan Dunia atau WTO. Namun, ketika Indonesia menantang negara tersebut untuk membuka data soal konservasi hutan di negara tersebut tercatat kurang dari 20%, sedangkan Indonesia mencapai lebih dari 51%. Ketika ditelisik lebih jauh bahwa produk sunflower oil dari negara tersebut kalah saing dengan minyak kelapa sawit lantaran harganya 5 kali lipat lebih mahal. Adapun gugatan tersebut pertama kali dilayangkan Indonesia pada Desember 2019 melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia atau PTRI di Jenewa, Swiss. Gugatan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam melawan diskriminasi Uni Eropa. Menteri Perdagangan atau Mendak yang menjabat kala itu, Agus Suparmanto, mengungkapkan kebijakan tersebut berdampak negatif terhadap Indonesia lantaran membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit. Melalui kebijakan RED II, Uni Eropa mewajibkan penggunaan bahan bakar di wilayah itu berasal dari energi yang dapat diperbarui mulai 2020 hingga 2030. Aturan turunan dari RED II Delegated Regulation memasukkan minyak kelapa sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki Indirect Land Use Change atau ILUC berisiko tinggi. Pemerintah Indonesia keberatan dengan dihapuskannya penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa. Di sisi lain, pemerintah lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS tengah serius meningkatkan produk turunan kelapa sawit atau hilirisasi. Caranya dengan melakukan penelitian dan pengembangan atau Research and Development bekerja sama dengan lembaga penelitian dan universitas. Nantinya penelitian ini didanai BPDPKS lewat iuran pungutan ekspor yang dikumpulkan dari para pelaku usaha sawit. Sejak 2015 hingga Mei 2023, jumlah dana yang terkumpul sebanyak 146,56 triliun rupiah. Dari jumlah itu, dana 519,67 miliar rupiah telah dikeluarkan untuk mendanai 293 penelitian yang dilaksanakan 37 lembaga penelitian dan 900 peneliti. Inovasi yang akan dilakukan adalah menyulap sawit menjadi helm hingga rompi anti peluru. Ini bisa dilakukan dengan menambahkan serat TKKS. Serat jenis ini memiliki sifat mekanis yang bagus dan dapat digunakan sebagai filler untuk meningkatkan kualitas fisik mekanik helm proyek. Produknya dinamakan helm ramah lingkungan atau Green Composite atau GC. Selain menjadi helm dan rompi anti peluru, cangkang sawit juga bisa menjadi bahan bakar alternatif seperti batu bara. Cangkang sawit memiliki kalori tinggi sehingga bisa dijadikan breakout. Cara ini bisa membuat harga TBS atau tandan buah segar juga naik. Indonesia merupakan salah satu produsen sawit terbesar di dunia yang juga menjadi salah satu tumpuan perekonomian tanah air. Hingga kini hilirisasi produk kelapa sawit pun terus diupayakan demi menciptakan nilai tambah dalam negeri dan melengkapi rantai industri. Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute, Tungkat Sipayung menjelaskan bahwa hingga saat ini hilirisasi sudah berjalan di jalur yang benar. Namun ia percaya langkah hilirisasi masih bisa diperdalam untuk memperoleh nilai tambah yang maksimal. Nah, hilirisasi kita saat ini sudah berjalan di 3 jalur. Jalur oleofood, itu yang menghasilkan bahan pangan dari sawit. Kemudian jalur oleochemical, itu menghasilkan produk-produk oleochemical termasuk personal care, kemudian juga toiletries, ya, itu yang dari sawit. Kemudian yang ketiga jalur biofuel, yang kita nikmati sekarang adalah biodiesel. Kedepan kita akan nikmati bensin sawit. Kita ke depan akan ada after sawit, itu dari hilirisasi ini. Jadi secara keseluruhan on the right track, ya, tapi masih dangkal. Kita perlu perdalam ini hilirisasi sampai pada kita memperoleh nilai tambah yang terbesar di dalam hilirisasi. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia Sahat Sinaga menambahkan,
hilirisasi di tanah air memang sudah berkembang secara pesat, namun masih belum seperti yang diharapkan. Jumlah produk hilir kita di tahun 2012 masih sekitar 40-50 jenis. Waktu di 2023 itu sudah mencapai kira-kira 140 jenis. Jadi demikian pesatnya. Cuma jenis hilirisasi kita itu masih tidak seperti yang kita harapkan, tapi sudah lebih hilir lah. Ya, kita belum touch kepada kosmetik, kita belum touch kepada biolubricant, kita belum touch kepada sustainable aviation fuel dan lain-lain, belum. Mereka berharap pemerintah akan terus mendukung langkah hilirisasi tersebut dan juga mempermudah investasi agar bisa memanfaatkan energi dari sumber daya alam yang dimiliki tanah air. Lorencia Gata, Fajar Ahmad, Jakarta.